suatu bentuk kebaikan kami seperti disampaikan tadi, air susu dibalas air tuba. Kebaikan kami, kelemahan kami, keluguan kami, dengan rasa takut kami dan rasa bersahabat kami yang sangat besar, yang sangat kental ini dengan siapapun, ini dirusak, artinya dibuktikan bahwa inilah kami dari orang pendatang. Dengan bawa jimat, dengan bawa ilmunya di sini menakut-nakuti kami, jangan. Dengan membawa artinya nama suku untuk menakut-nakuti kami tidak mau. Minta tolong, jangan. Jadi sekali lagi, kenapa sampai denda tuntutan begitu? Karena kami keberatan, terus terang aja, karena ini disembelih. Dan memang ini kriminal itu terjadi seperti di Jawa, mutilasi apa itu ini. Ini beda cerita. Karena kami suku orang Dayak tidak ada mutilasi. Jadi tolonglah jaga kami dengan baik. Dan jangan memancing kami dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya terima kasih kepada keluarga besar korban ini yang sudah berbesar hati, kepada Pak Dr. Julianus Henok beserta keluarga yang sudah artinya menyerahkan ini secara hukum formal dan hukum adat pada hari ini. Dan kenapa saya perlu menjelaskan, kok kenapa sampai begini? Yaitu karena masalah disembelih itu keberatan, dan ini hamil muda. Jadi saya minta tolong dalam permintaan denda keluarga ini bisa jadi ada realisasinya, ya, supaya tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, tidak kalah penting, tolong bentuk kerukunan keluarga besar Madura yang ada di Kutai Barat ini, supaya ada penasehat, supaya ada orang tua untuk mengatur, menasihat, mengukuhkan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam penyampaian ini, pertama-tama saya ulangi lagi, tegaskan, kenapa kok bisa dendanya begitu? Jadi kami hanya minta tolong bahwa ini terjadi bukan perkalian. Ini betul-betul disembelih. Jadi dalam hal ini kami minta tolong dalam keputusan ini supaya ini bisa dipertimbangkan dan bisa direalisasikan. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Baik, Pak Sule, terima kasih atas partisipasi saudara di dalam menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Freddy Lone dari Linggang Bigung. Mungkin ini sangat penting saya sampaikan, karena pagi hari ini tadi kami juga mengadakan rapat di kantor kampung Linggang Bigung dan mengeluarkan beberapa keputusan. Saya juga mewakili dari Sepekat Linggang untuk menyampaikan hal ini karena sangat perlu ini Kepala Adat. Pertama, kita menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara adil. Karena saya juga sebagai pribadi, karena korban ini adalah keponakan saya. Secara hati, saya memang tidak terima, tapi negara kita adalah negara hukum, kita serahkan ke pihak berwajib. Kedua, kita juga serahkan proses hukum adat kepada lembaga adat kabupaten untuk memutuskan hal yang sangat sesuai, karena ini adalah darah yang dikeluarkan. Ya, kita tidak meminta seperti zaman dulu nyawa dibalas nyawa. Ketiga, hasil keputusan Sepekat Linggang juga kami akan diadakan acara adat sesuai adat Trentenu. Karena di Linggang kita juga secara ini ada mangku,
Kita berharap ini akan diadakan nanti acara adat sesuai adat tertentu. Keempat, permohonan kami kepada suku Madura, selama proses ini belum selesai, proses ini belum ada keputusan, jangan ada yang keluar. Karena kemarin sudah terjadi di Bigung pemukulan suku Madura karena ada jalan di jalan raya. Jadi kita harapkan selama proses ini belum selesai, tolong sebisanya jangan keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media sekalian bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan press release Polres Kutai Barat. Jadi izinkan kami menyampaikan satu kegiatan Polres Kutai Barat dalam hal pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang tadi malam sudah berhasil kita amankan dan kita tangkap pelaku pembunuhan yang ada di wilayah Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Barongtongko. Jadi sebelum berbicara kronologis, kita mengamankan saudara berinisial MM. Kemudian korban pembunuhan adalah saudari M alias T. TKP penangkapan tepatnya di rumah pelaku, yaitu di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barongtongko. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa pelaku merasa kecewa dan sakit hati karena kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku. Namun ada keinginan pihak pelaku untuk mensetujui korban. Pada saat akan diajak persetubuhan, korban menolak, sehingga pelaku merasa kecewa dan sakit hati. Kemudian berjalannya waktu, yaitu tepatnya tanggal 1 Februari 2021, ada upaya pelaku untuk merayu korban untuk mau diajak persetubuhan dengan diiming-imingi uang kembali sejumlah 600.000. Tentunya korban merasa tergiur dan dalam perjanjian percakapan di WhatsApp yang sudah berhasil kita angkat bahwa korban akan mendatangi pelaku, sehingga pada saat terjadi transaksi tersebut atau perjanjian tersebut, pelaku menjemput korban di sekitar daerah Busur, di depan SD negeri Kelurahan Barongtongko. Pada saat dijemput, kemudian diajak ke rumah pelaku. Di rumah pelaku, korban meminta janji uang 600.000 tersebut. Pada saat meminta, si pelaku ternyata tidak memiliki uang tersebut dan berusaha untuk meminta korban melayani pelaku. Karena sakit hati tersebut, kemudian pelaku mengambil pisau yang sudah dipersiapkannya, karena pada rentetan kasusnya adalah bahwa pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan bagi korban. Ternyata itu juga menjadi pemicu bahwa pada saat tidak mau diajak berhubungan, pelaku langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan pengancaman. Di situ terjadi pergulatan. Si korban berhasil mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh pelaku. Ini pisaunya sebagai barang bukti kita. Kemudian korban menusukkan ke kaki pelaku agar pelaku bisa menjauh. Pada saat sudah ditusuk,
si pelaku menjadi lebih kalap lagi, artinya merebut pisau dari korban dan langsung ditusukkan ke leher korban. Itu adalah rangkaian kronologis kejadian berdasarkan hasil keterangan yang sudah kita ambil setelah penangkapan, dan kita cross check dengan bukti-bukti pendukung lainnya sehingga kronologisnya berjalan seperti itu. Namun demikian akan tetap kita ungkap dari saksi-saksi yang lain untuk mengungkap lebih memperjelas persangkaan pasal yang akan kita sangkakan. Jadi pasal yang akan kita sangkakan adalah 340 atau pembunuhan berencana. Kita subsidiarkan kepada pasal 338 dan kita subsidiarkan ke pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Serasa itu aja, barang bukti sudah kita amankan semua, kita tinggal nunggu proses penyidikan lengkap dan segera kita serahkan ke kejaksaan.